Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Iya, alhamdulillah baik Bu. Perkenalkan, nama saya Dia Agustini. Saya ahli gizi di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Alifia Zara. Baik, baik Mbak. Mbak Alifia, boleh saya minta data dirinya? Ini Mbak. Baik. Baik, Alivia, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, kemarin saya itu konsul ke dokter penyakit dalam. Saya didiagnosa kurang darah. Lalu saya dirujuk ke ahli gizi. Sebelumnya apakah pernah melakukan konseling gizi? Belum, ini pertama kalinya. Belum. Oke, baik. Sebelumnya saya jelaskan ya Mbak, kenapa Mbak harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan konseling gizi yaitu memberikan solusi terkait permasalahan gizi. Nah, untuk anemia sendiri berhubungan erat dengan masalah gizi. Salah satunya penyebabnya kurangnya zat besi, sehingga perlu adanya konsultasi gizi untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan dengan pengaturan pola makan dan gaya hidup Mbaknya. Sebelumnya Mbak Alivia tenang saja, untuk data-data Mbak Alivia akan kami jaga kerahasiaannya, sehingga setiap pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti mohon dijawab dengan jujur ya Mbak. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Mbak apa ya? Saya masih sekolah kelas 1 SMA Kak. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat saya ada di sekolah. Kalau Sabtu Minggu biasanya ngapain? Kalau Sabtu Minggu sih biasanya di rumah aja, bantuin ibu beres-beres rumah. Di sini usia Mbak Alivia Zahra 17 tahun ya? Ya. Untuk keluhan yang dirasa Mbak apa saja ya? Saya biasanya sering pusing, ngantuk, terus cepat letih, lesu gitu sih. Baik Mbak. Sebelumnya saya bertanya lebih lanjut, boleh saya ukur dulu untuk tinggi badan dan berat badan? Ya boleh, boleh. Baik, saya hitung dulu ya Mbak untuk hasil pengukurannya supaya saya tahu status gizinya. Dari hasil perhitungannya normal ya Mbak. Ini kan Mbak Alivia didiagnosa mengalami anemia. Dari data yang saya terima, memang kadar hemoglobin dan hematokritnya rendah atau kurang dari normal. Sekarang kita bandingkan dengan kebiasaan makan Mbak, supaya kita tahu kebiasaan makannya apakah sudah benar atau belum. Jadi saya ingin menanyakan kebiasaan makanan Mbak kemarin, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari bangun tidur kemarin Mbak Alivia makan apa? Kemarin saya sih bangun tidur langsung minum air putih. Habis itu saya ngemil biskuit. Jam 9-an saya ngambil biskuit. Jadi kemarin tidak sarapan? Iya, nggak ada. Karena saya memang jarang banget kalau untuk sarapan. Soalnya biasanya itu buru-buru banget ke sekolah. Makan biskuitnya itu berapa keping? Kayaknya sih sekitar 5 keping. Selain ngemil biskuit ada makan yang lain? Kalau pagi cuma itu aja sih. Terus makan lagi di jam istirahat. Saya waktu itu makan ayam geprek sih Mbak. Makan ayam geprek itu seberapa banyak Mbak? Terus nasinya juga seberapa banyak dan minumannya berapa? Saya pesannya kemarin itu 1 paketan sih Mbak. Jadi ada ayam, dada, nasinya 1 porsi sebungkus itulah ya. Terus minumannya es teh 1 gelas. Terus ada tahunya juga 1 potong kecil. Setelah makan siang itu ada cemilannya tidak? Nggak ada sih Mbak, itu aja. Kalau pas sore atau makan atau nyemil Mbak? Saya sore kemarin itu makan nasi, tempe goreng, sama tumis buncis. Itu makannya seberapa banyak?
Nasinya itu sekitar 1,5 centong, tempenya itu 2 potong, sama buncisnya itu kalau nggak salah 3 sendok makan. Setelah makan itu makan atau minum apa lagi, Mbak? Kalau minum sih saya minum air putih aja. Setelah itu malamnya cuma ngemil keripik pisang 1 bungkus. Kayaknya kemarin itu 1 bungkusnya itu 1 on sih. Sama makan makan itu. Oh ya, selain makan itu juga saya minum teh kemasan, teh kotak. Baik, Mbak. Mbak sering minum teh? Hampir setiap hari sih Mbak. Kalau jam makan siang saya sukanya minum teh gitu. Kalau kopi suka tidak? Kalau kopi saya emang suka, tapi jarang diminumnya. Kalau gorengan bagaimana, Mbak? Gorengan itu hampir setiap hari, kayak onde-onde, molen, pisang goreng. Untuk sayur dan buah-buahan, apakah mengonsumsi setiap hari? Kalau sayur sih setiap hari, tapi cuma sedikit. Karena sebenarnya nggak terlalu suka sayuran juga. Sama buah-buahannya tuh yang jarang sih, mungkin seminggu sekali. Buah yang sering dikonsumsi apa tuh? Pisang sama semangka. Setiap hari apakah mengonsumsi lauk hewani, Mbak? Misalnya seperti telur, ikan, daging, atau ayam begitu? Iya Mbak, setiap hari saya konsumsi lauk. Dalam sehari itu makannya berapa kali? Saya seringnya Misalnya seperti telur, ikan, daging, atau ayam begitu? iya Mbak, setiap hari saya konsumsi lauk. Dalam sehari itu makannya berapa kali? Saya seringnya sih 2 kali, siang sama setelah pulang sekolah. Kalau untuk cemilan berapa kali, Mbak? Dan apa saja biasanya dijadikan cemilan? Kalau cemilan 2 kali, paling sering sih biskuit, gorengan, sama kerupuk, sama keripik. Dalam seminggu biasanya berolahraga berapa kali, Mbak? Jarang banget sih Mbak kalau olahraga. Pagi-pagi kan juga harus berangkat sekolah. Baik, Mbak Alivia Azahra, dari hasil pembincangan kita tadi dapat saya simpulkan bahwa konsumsi pangan Mbak Alivia ini kurang dari kebutuhan. Mbak Alivia Azahra ini hampir tidak pernah sarapan ya, jadi porsi makanannya kurang. Lalu suka mengonsumsi teh yang hampir dikonsumsi setiap hari. Konsumsi sayur dan buah-buahnya juga kurang. Suka mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau makanan yang digoreng juga. Untuk olahraganya juga jarang dilakukan. Jadi pola makan yang dilakukan Mbak Alivia ini saat ini harus diperbaiki ya Mbak. Kalau sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu. Kira-kira bisa tidak dilakukan oleh Mbak? Bisa sih Mbak, saya kalau bangunnya lebih pagi. Saya kan nggak biasa sarapan, jadi ya kalau nggak sarapan udah biasa gitu. Lebih baik setiap pagi sarapan terlebih dahulu ya Mbak, karena kan tubuh membutuhkan energi yang untuk memulai aktivitas. Selain itu juga butuh zat gizi penting yang harus dipenuhi. Kalau untuk minumannya, konsumsi tehnya dikurangin ya Mbak, jangan setiap hari. Dan kalau mau minum teh, jangan setelah makan Mbak, karena teh, kopi itu mengandung zat penghambat penyerapan zat besi. Konsumsi tehnya cukup seminggu 1-2 kali saja ya Mbak. Oh iya Mbak, saya usahakan. Untuk konsumsi sayur dan buah-buahannya harus setiap hari ya Mbak. Karena sayur dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin yang dapat membantu penyerapan zat besi, terutama vitamin C. Baik Mbak. Untuk olahraganya usahakan dilakukan ya Mbak, tidak apa-apa seminggu sekali saja di waktu luang. Olahraganya kan tidak harus di luar rumah ya Mbak, jadi coba manfaatkan waktu luangnya untuk olahraga ya Mbak. Baik Mbak, saya usahakan cari waktu buat olahraga. Anemia yang dialami Mbak Alivia Zahra ini kan berhubungan dengan defisiensi zat besi. Jadi Mbak harus sering mengonsumsi makanan tinggi zat besi seperti hati ayam,
terus ada telur, daging merah, ayam-ayaman, ikan, terus sayur hijau. Lalu untuk membantu penyerapan zat besi bisa dibarengin mengonsumsi makanan tinggi vitamin C seperti jeruk, kiwi, jambu biji, tomat. Apakah Mbak Alivia tahu terkait isi piringku? Saya pernah dengar sih, tapi kurang tahu sih lengkapnya kayak gimana. Ini Mbak, saya ada leaflet. Jadi isi piringku merupakan pedoman porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi Mbak. Untuk porsi antara sayur dan sumber karbohidratnya seperti nasi, jagung, umbi-umbian itu sama porsinya atau jumlahnya. Ketika Mbak Alivia makan, bagi isi piring menjadi 2, di mana setengah dari isi piring diisi dengan 2/3 makanan pokok. Makanan pokok tidak harus selalu nasi, bisa diganti jagung, kentang, atau umbi-umbian. Kemudian 1/3-nya dari setengah piring diisi dengan lauk pauk hewani dari nabati seperti ayam, ikan, tempe, tahu gitu. Setengah isi piring lainnya yaitu 2/3 diisi dengan buah-buahan. Kira-kira Mbak Alivia bisa tidak setiap kali makan menerapkan isi piringku? Insya Allah, Mbak, saya usahakan. Untuk cemilannya lebih baik diganti yang rendah lemak dan rendah gula ya Mbak, seperti buah-buahan. Iya, baik Mbak. Baik, dari yang kita diskusikan hari ini, apakah Mbak Alivia bisa menyimpulkan apa saja yang harus dilakukan untuk merubah pola makan seperti yang lebih baik? Yang pertama, saya harus sarapan pagi. Kemudian banyak makan sayur dan buah-buahan, terutama yang mengandung vitamin C. Kemudian lauk hewani tadi ada telur, hati, ikan, daging yang saya harus konsumsi karena banyak mengandung zat besi. Selain itu kurangi konsumsi teh, seminggu itu 1-2 kali aja. Kemudian setiap kali makan harus mengikuti isi piring. Ya benar Mbak, jadi Mbak Alivia Zahra ini sepakat ya untuk merubah pola makan dan olahraganya menjadi lebih baik. Ya Mbak, saya usahakan. Oh ya Mbak, saya sarankan juga untuk mengonsumsi tablet tambah darah ketika haid, harus dikonsumsikan setiap hari ya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak terkait konseling hari ini? Masih belum ada. Baik, sesi konseling ini kita cukupkan hari ini ya Mbak. Dan kita rencanakan 2 minggu kemudian, 1 hari sebelum saya akan mengingatkan melalui telepon.